Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. With me again, Muhammad Nur Arifin. I'm from University of Yogyakarta, and today I will presentation about sleep paralysis opinion. Mungkin openingnya tidak asing karena di video sebelumnya saya membuat yang versi bahasa Inggris yang dengan pronunciation yang masih berantakan dan grammar yang masih acak-acakan. Saya minta maaf atas hal itu karena saya masih belum terbiasa dan mungkin masih sedikit kaku untuk rekam bahasa Inggris. Jadi mari kita bahas topik kita kali ini. Secara materi yang kita bahas akan sama dan tidak jauh berbeda dengan presentasi sebelumnya, yaitu tentang sleep paralysis atau tindihan. Jadi yang pertama kita bahas adalah introduction atau pembukaan dari presentasi hari ini. Seperti ya, nanti akan kita bahas apa itu sleep paralysis, dari pengertiannya. Yang ketiga adalah penyebab atau penyebab yang bisa membuat sleep paralysis terjadi. Dan yang keempat adalah gejala. Jadi gejalanya adalah kita menguraikan nanti. Yang kelima adalah cara mengatasi dan keenam penutup. Oke, langsung saja introduction. Apa itu tindihan? Tindihan atau sleep paralysis, apa itu? Seperti pernah dengar? Ya, mungkin pernah mendengar tentang mitos tindihan, yaitu saat tindihan terjadi, kita seperti seolah-olah sedang ditindih atau gimana ya? Tidak seperti itu, seperti diganggu oleh makhluk gaib atau jin atau setan atau lain sebagainya, atau ghost-an lain sebagainya. Apakah itu benar atau sesuai dengan faktanya? Let's talk about it, atau mari kita bahas. Oke. Pengertiannya terlebih dahulu. Sebentar, saya geser kamera saya. Menurut The American Sleep Disorder Association pada tahun 1990, sleep paralysis adalah keadaan transisi yang terjadi ketika seseorang mengalami kelumpuhan sementara untuk bereaksi, bergerak atau berbicara ketika tertidur atau hypnagogic, atau saat bangun dari tidur hypnopompic. Sleep paralysis ditandai dengan ketidakmampuan orang tersebut untuk menggerakkan otot saat tidur. Ya, simpelnya paralysis at sleep, jadi lumpuh saat tidur. Oke. Selanjutnya adalah apa penyebabnya? Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seorang mengalami sleep paralysis. Yang pertama adalah kurang tidur, sering begadang dan jadwal tidur yang berantakan atau berubah-ubah, seperti akibat jet lag misalnya, dapat memicu terjadinya sleep paralysis. Jadi saat Anda mungkin sibuk bekerja atau belajar dan waktu tidur terganggu, usahakan untuk memperbaikinya karena itu bisa memicu terjadinya sleep paralysis. Yang kedua adalah atau ya mental disorder. Sleep paralysis sering terjadi pada seorang yang merasa tertekan atau stres. Oleh beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kejadian sleep paralysis banyak terjadi pada seorang yang mengalami gangguan mental seperti schizophrenia. Jadi saran saya seperti lebih rileks dan kurangi stres atau coba untuk agar tidak stres, karena itu bisa memicu sleep paralysis atau tindihan dan membuat tidur tidak nyaman, kekurangan tidur dan akhirnya sakit dan sebagainya. Dan itu akan buruk untuk kesehatan. Yang ketiga adalah tidur terlentang. Kenapa bisa pengaruh? Beberapa jurnal menyebutkan bahwa posisi tidur menjadi salah satu pemicu terjadinya sleep paralysis, khususnya tidur dengan posisi terlentang. Karena itu bisa memicu sleep paralysis kemudian, jadi perhatikan posisi tidur kita. Karena seperti simple tapi itu sangat berpengaruh untuk kenyamanan kita saat tidur, juga untuk kesehatan kita. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah masalah tidur. Gangguan tidur seperti narkolepsi dan kaki yang tiba-tiba kram di malam hari dapat mengganggu tidur yang sudah memasuki fase REM, sehingga berpotensi menyebabkan kamu mengalami sleep paralysis.
Jadi usahakan kan ya masalah tidur itu kadang alamiah sih. Cobalah untuk ya seperti tadi sebelumnya, jangan tidur terlentang, tidur dengan posisi yang baik dan jaga kesehatan dan posisi tidur yang nyaman juga tempat yang nyaman usahakan agar tidur lebih nyaman dan mencegah sleep paralysis. Oke, lanjut ke slide. Gejala sleep paralysis. Gejala utama sleep paralysis adalah tidak bisa bergerak. Ya, tentu saja karena namanya saja sleep paralysis, jadi otomatis lumpuh saat tidur. Jadi tidak bisa bergerak maupun berbicara walaupun kamu sudah terbangun atau tersadar dari tidur. Namun selain itu, fenomena tidur ini juga memiliki gejala-gejala sebagai berikut. Pertama, karena dada terasa sesak. Seringkali saat kita mengalami sleep paralysis atau tindihan, dada kita terasa sesak seperti ditindih. Jadi kita tidak agak sulit bernafas. Itu merupakan salah satu dari gejala sleep paralysis atau tindihan. Lalu yang kedua ada masih dapat menggerakkan bola mata. Sebagian orang masih bisa membuka mata mereka saat sleep paralysis terjadi, namun sebagian lainnya tidak. Jadi ini tergantung beberapa orang saja, jadi tidak bisa menjadi sebuah patokan, namun beberapa ada yang bisa menggerakkan bola mata dan beberapa tidak. Itu normal karena itu merupakan salah satu gejala. Dan yang ketiga adalah berhalusinasi. Seolah-olah seperti ada seseorang atau sesuatu di dekat kita. Jadi saat kita mengalami sleep paralysis akan normal jika kita berhalusinasi ada seseorang atau sesuatu di dekat kita. Dan ini mungkin yang mengawali atau membuat terciptanya mitos tentang saat terjadi dari tidur jin ataupun lain sebagainya atau diganggu setan dan sebagainya. Mungkin ini salah satu uh, awal dari mitos tersebut. Ya, kita tidak tahu pasti, tapi itu hanya argumen saya atau opini saya, jadi bisa ditambah. Lalu ada yang terakhir adalah merasa ketakutan. Jadi itu adalah merupakan gejalanya. Jadi jika kalian mengalami dari 4 gejala tersebut itu normal karena ya itu gejalanya. Lalu yang ada sedikit penjelasan di sini yaitu menurut jurnal Gilliam tahun 2008, keadaan sleep paralysis ini bisa terjadi selama beberapa menit hingga 20 menit. Setelah itu kamu akan bisa kembali bergerak dan berbicara seperti biasa. Walaupun mungkin masih tersisa rasa tidak nyaman atau ketakutan untuk tidur lagi, itu normal karena di beberapa gejala memang berhalusinasi itu biasanya halusinasi tentang ya hal-hal yang menyeramkan, mungkin jadi agak sedikit tidak nyaman untuk kembali tidur. Lanjut, bagaimana cara mengatasi? Karena kita sleep paralysis ini, apa yang harus kita lakukan saat kita mengalaminya? Itu berbahaya tidak? Mari kita cari tahu cara mengatasi. Jika kamu mengalami sleep paralysis, jangan panik. Karena menurut sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Clinical Psychological Science, sensasi panik saat sleep paralysis terjadi justru akan membuat seseorang semakin tertekan. Jadi berusaha untuk tetap tenang dan jangan panik. Mungkin agak sering susah karena ya kita akan mungkin di gejala sebelumnya, yang di slide sebelumnya kita dijelaskan bahwa kita bisa berhalusinasi ada seseorang ataupun sesuatu di belakang kita dan kita merasa ketakutan. Ya mungkin agak sulit untuk merasa tidak panik, tapi kita harus tetap melakukannya. Jadi usahalah untuk tetap tenang, tarik nafas dalam dan hembuskan dengan squat, hembuskan dengan pelan ataupun squat mungkin sebanyak beberapa kali. Kemudian cobalah paksa tubuhmu secara pelan untuk bergerak mulai dari ujung jari tangan atau kaki sebagai bentuk perlawanan. Ya pelan-pelan karena mungkin agak susah karena ya itu tidak kita susah untuk bernafas tadi dan tentu saja bergerak. Maka dari itu kita harus ya mencoba melawan agar tubuh terbiasa dan bisa bangun karena kita berjaga dan terbebas dari kelumpuhan tidur tersebut. Selanjutnya, walaupun sleep paralysis dapat membaik seiring berjalannya waktu, namun kamu tetap bisa untuk menjalankan pola hidup sehat seperti tidur yang cukup, jadi waktu tidur dan perbaiki jadwal tidur kamu, kurangi begadang dan lain sebagainya agar tubuh kamu lebih fit dan lebih
nyaman saat tidur, karena karena jika kita kurang tidur, tubuh kita tidak akan sehat dan itu bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Lalu berolahraga secara teratur, berhenti merokok atau minum alkohol, dan cobalah untuk melakukan latihan pernapasan sebelum tidur untuk mencegah sleep paralysis muncul kembali. Jadi kita harus menjaga pola hidup kita agar tetap sehat, terutama tidur, karena itu merupakan salah satu hal yang penting untuk aktivitas kita, karena jika kita tidak beristirahat mungkin kita akan kecapean dan bisa memicu sleep paralysis, dan sleep paralysis tidak akan nyaman untuk. Namun bila sleep paralysis tidak baik, sebaiknya segera temui dokter untuk diperiksa lebih lanjut, karena dokter lebih tahu tentang ini, dan jika itu terus berlanjut mungkin ada yang salah dengan kita. Jadi konsultasi akan menjadi solusi yang tidak buruk, justru bagus. Oke, mungkin sekian dari saya. Maaf jika banyak kata-kata yang masih terbata-bata dan mungkin agak sedikit kurang baik dalam presentasi. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika ada pertanyaan, jangan lupa untuk taruh di komen. Oh iya, referensi dan data dari halodoc.com. Halodoc dan ppt10.com/go. Thank you for slides. Mungkin itu sedikit dari saya. Bila ada banyak kata yang mungkin tidak berkenan ataupun postur yang mungkin masih kurang, saya maaf. Dan semoga bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Nice day.